Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ido Gedidipta Utamayana, nomor absen 5, dan teman saya Iwayan Windu Nugraha, nomor absen 10. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Yang pertama itu pendahuluan, yaitu 1. Latar belakang. Dalam suatu perusahaan, kegiatan bisnis menjadi perilaku utama bagi para pelaku bisnis. Selama ini, perusahaan dianggap sebagai lembaga yang memberikan keuntungan bagi masyarakat, di mana sebagai pendekatan akuntansi perusahaan harus dapat memaksimalkan labanya agar dapat memberikan sumbangan yang maksimum kepada masyarakat. Namun, kegiatan bisnis tersebut tetap berorientasi pada keuntungan. Perkembangan bisnis yang semakin modern menuntut perusahaan bersaing dalam mempertahankan usahanya. Hal ini dimaksud bahwa perusahaan bukan hanya dituntut untuk fokus pada perbaikan dan peningkatan kondisi internal perusahaan atau dalam arti hanya mencari keuntungan saja. Perusahaan kondisi eksternal perusahaan yang tanggung jawab sosial serta meningkatkan kesejahteraan sosial perusahaan kepada stakeholder, sehingga perusahaan bukan hanya bagian yang bertanggung jawab kepada pemiliknya saja, tetapi juga bertanggung jawab terhadap seluruh pihak-pihak yang berhubungan dengan perusahaan. Yang kedua yaitu rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka didapat rumusan masalah. Yang pertama yaitu apa definisi konsep pemangku kepentingan stakeholder perusahaan. Yang kedua yaitu apa itu konsep etika bisnis. Yang ketiga itu bagaimana konsep tanggung jawab sosial perusahaan. Yang ketiga ada tujuan, yaitu berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan penulisan makalah ini adalah 1. Untuk mengetahui definisi konsep pemangku kepentingan stakeholders atau perusahaan. 2. Untuk mengetahui konsep etika bisnis. 3. Untuk mengetahui konsep tanggung jawab sosial perusahaan. Yang kedua yaitu pembahasan. Definisi konsep pemangku kepentingan stakeholder perusahaan. Dalam terjemahan bahasa Indonesia, arti stakeholder artinya pemangku kepentingan atau pihak yang berkepentingan. Stakeholder dapat dijumpai dimanapun, terutama dalam kegiatan bisnis, sehingga setiap perusahaan tidak lepas dari keberadaan tokoh penting tersebut. Suatu perusahaan berinteraksi dengan berbagai pihak atau pemangku kepentingan, mulai dari pemegang saham hingga kepada customer sampai karyawan, bahkan dengan para supplier. Stakeholder adalah individu atau kelompok yang berkepentingan di dalam sebuah perusahaan, seperti 1. Pemegang saham, 2. Regulator, 3. Pemerintah, 4. Masyarakat, pelanggan atau konsumen, 6. Lembaga swadaya masyarakat, 7. Media massa, 8. Asosiasi industri, 9. Pesaing atau kompetitor, 10. Mitra kerja, 11. Karyawan, 12. Supplier atau bank kreditor. Stakeholder dapat dikelompokkan berdasarkan kekuatan, posisi, dan pengaruhnya. Klarifikasi stakeholder sebagai berikut. 1. Stakeholder utama yaitu primer. Contoh stakeholder primer yaitu masyarakat dan tokoh masyarakat. Masyarakat adalah mereka yang akan terkena dampak dan mendapat manfaat dari suatu kebijakan, proyek, dan program. 2. Stakeholder pendukung sekunder. Beberapa contoh stakeholder yaitu lembaga pemerintah dalam
wilayah tertentu namun tidak punya tanggung jawab langsung, lembaga pemerintah yang berhubungan dengan permasalahan namun tidak punya wewenang langsung dalam mengambil keputusan. 3. Yaitu stakeholder kunci. Sebagai contoh, stakeholder kunci suatu proyek di daerah kabupaten, pemerintah kabupaten, DPR kabupaten, dinas yang membawahi langsung proyek yang bersangkutan. Secara umum, stakeholder terbagi atas dua, yaitu stakeholder internal dan eksternal. 1. Stakeholder internal adalah bagian yang terlibat langsung dengan urusan bisnis. Contoh stakeholder internal yaitu owner, pemegang saham, dan juga karyawan mereka. 2. Stakeholder eksternal adalah orang-orang yang tidak bekerja secara langsung dengan perusahaan tetapi dipengaruhi oleh tindakan dan hasil bisnis tersebut. Contoh stakeholder internal termasuk kreditor dan kelompok publik, semuanya dianggap sebagai stakeholder eksternal. Peran dan tugas stakeholder. Secara umum, peran dan tugas stakeholder yaitu 1. Mengarahkan manajemen. Para pemangku kepentingan seperti dewan direksi dapat membantu perusahaan dalam mengambil tindakan. Mereka mampu memberikan rekomendasi atau keputusan tertentu terhadap operasional sebuah departemen seperti layanan, sumber daya manusia, atau penelitian pengembangan untuk dikelola agar bisa memastikan kesuksesannya. 2. Pendukung keuangan. Stakeholder seperti investor utama bisa kapan saja membawa atau mengambil uang mereka dari perusahaan. 3. Bantuan dalam pengambilan keputusan. Stakeholder utama seperti pemilik perusahaan atau dewan direksi pemilik kekuatan untuk mengambil dan mempengaruhi keputusan anggota dewan lainnya mengenai jalannya bisnis. 4. Menjalankan operasional perusahaan. Seperti yang telah kamu ketahui, stakeholder seperti manajemen dan karyawan memiliki peranan penting untuk menjalankan semua rencana bisnis. 5. Tanggung jawab sosial. Stakeholder bisa disebut juga berperan sebagai hati nurani dari perusahaan. Mereka dapat membuat perusahaan mematuhi undang-undang, hak asasi manusia, dan lingkungan. Langkah membangun hubungan antara stakeholder dan perusahaan. Kesuksesan perusahaan dapat terwujud ketika terjalin hubungan yang baik antara stakeholder dan company itu sendiri. Berikut ini beberapa pola hubungan dinamis yang terjadi antara perusahaan dan para pemangku kepentingan. 1. Inaktif, hubungan tidak aktif. Pada jenis hubungan ini, perusahaan akan membuat keputusan tanpa memperhatikan pihak lain seperti pemerintah, masyarakat, investor, bahkan pelanggan. 2. Yaitu reaktif, hubungan yang reaktif. Pada step ini, perusahaan akan menyadari bahwa mereka tidak dapat mengabaikan semua pemangku kepentingan, tapi perusahaan yang memasuki tahap reaktif bersedia untuk menanggapi stakeholder hanya karena terpaksa, sehingga bersikap tidak profesional dan defensif. 3. Proaktif, hubungan yang proaktif. Dalam hubungan proaktif, perusahaan mulai mencoba untuk mengembangkan hubungan proaktif dengan para stakeholder. 4. Interaktif, hubungan yang interaktif. Perusahaan harus memiliki hubungan yang interaktif dengan
stakeholder jika ingin bisnisnya lancar dan berkelanjutan. Di tahap interaktif, company akan sepenuhnya menyadari bahwa mereka perlu saling percaya dan ke stakeholder dengan stakeholder. Etika bahasa adalah aturan yang tidak tertulis namun penting untuk Anda perhatikan dan terapkan demi kebaikan perusahaan. Lantas apa saja hal yang termasuk dalam prinsip etika bisnis? Ada pengertian dari etika bisnis. Dalam menjalankan bisnis bersama dengan stakeholder, perusahaan harus memastikan hubungan yang terjalin baik dan selalu baik. Solusi dari masalah tersebut adalah menerapkan prinsip etika berbisnis dalam perusahaan. Etika bisnis adalah segala sesuatu tentang pedoman norma bagi sebuah perusahaan dalam mengambil keputusan. Dengan terjaganya hubungan baik antara perusahaan dan stakeholder melalui implementasi prinsip etika, potensi usaha untuk berkembang juga semakin terjamin. Pengertian teori etika bisnis menurut para ahli sebagai referensi tambahan berikut sejumlah definisi teori etika bisnis menurut para ahli yang bisa Anda pelajari. Dari Joseph Hus, etika berbisnis adalah penerapan moral dalam bidang ekonomi, utamanya industri bisnis. Muklis, menurutnya etika yang ada dalam bisnis adalah sebuah pengetahuan seseorang tentang bagaimana cara yang ideal untuk mengelola bisnis yang berdasar pada norma moral secara umum. Hill and Jones, etika dalam bisnis adalah bekal bagi setiap pemimpin sebagai pertimbangan pengambilan keputusan yang strategis dan berdasar moral. Teori etika bisnis secara umum, teori 2.23 teori etika bisnis secara umum, teori ini memang berbicara tentang bagaimana perilaku berbisnis yang baik dan sesuai dengan norma. Namun ada 4 teori besar yang juga dipelajari dalam konsep tersebut. Yang pertama ada teori keutamaan. Teori pertama adalah tentang keutamaan memandang bagaimana seseorang bersikap. Kedua, teori hak. Seperti pembahasan etika pada umumnya, teori hak berbicara mengenai sesuatu yang pantas dan harus didapatkan oleh seseorang individu. Ketiga, teori deontologi. Teori deontologi dalam etika bisnis menekankan tentang kewajiban seseorang untuk berperilaku sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Misalkan Anda bekerja dalam sebuah perusahaan dan bertugas untuk menangani pemasaran produk, maka sesuai teori deontologi dalam etika bisnis Anda harus melakukan tugas tersebut dengan baik. 4. Teori teleologi. Kata teleologi berasal dari bahasa Yunani yaitu telos yang berarti tujuan atau akhir. 2.24 prinsip etika bisnis. Selain 4 teori besar tersebut, adapun prinsip etika yang harus dijalankan selama penerapannya. Yang pertama, otonomi. Seperti yang kita tahu, kompetisi seseorang pelaku bisnis dalam mengambil keputusan haruslah baik. Prinsip otonomi memandang hal tersebut sebagai wewenang perusahaan sepenuhnya. Yang kedua, equilibrium. Berhubungan dengan otonomi pelaku bisnis, segala keputusan yang diambil juga harus seimbang. Ketiga, free will, kehendak bebas. Kehendak bebas yang dimaksud adalah kesempatan rata-rata bisa didapat individu. Keempat, responsibility. Sebelumnya pada teori deontologi dalam etika berbisnis juga membahas tentang responsibilitas pelaku usaha. Yang kelima, honesty. Dalam ranah bisnis adanya transparansi, kejujuran juga harus diterapkan dalam berperilaku. 2.25 faktor yang mempengaruhi etika bisnis. Melihat banyaknya pelanggaran etika yang terjadi antara perusahaan dan stakeholder memunculkan asumsi bahwa ada hal yang mempengaruhi etika bisnis. Berikutnya ada pressure yang didapat karena persaingan kompetitor, kondisi ekonomi, kesalahan operasional, pengetahuan individu akan etika, demand pasar yang tidak sesuai dengan kemampuan perusahaan. 2.3 konsep tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Pengertian tanggung jawab sosial atau Corporate Social Responsibility atau CSR adalah suatu konsep bahwa organisasi, khususnya perusahaan, adalah memiliki suatu tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas, dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan tersebut terhadap masalah-masalah yang berdampak pada lingkungan seperti polusi, limbah, keamanan produk, dan tenaga kerja. 2.31 tanggung jawab sosial perusahaan. Tanggung jawab yang pertama ada tanggung jawab lingkungan seperti mengurangi polusi, menghemat energi, menggunakan bahan dan energi terbarukan, dan mengimbangi dampak negatif lingkungan dengan kegiatan seperti menanam pohon. Tanggung jawab etis, memperlakukan pemangku kepentingan secara adil seperti menjaga privasi pelanggan, memberikan harga yang wajar pada pemasok untuk input yang dibeli.
Yang ketiga ada tanggung jawab filantropi, membuat perusahaan menjadi lebih baik dan dari masyarakat, misalnya menyumbangkan pendidikan dan mendukung inisiatif kesehatan seperti donor darah. Tanggung jawab ekonomi, mencapai keseimbangan antara praktik etika lingkungan dan filantropi, misalnya dengan memodifikasi proses manufaktur untuk menghasilkan produk yang dapat didaur ulang. 2.3.2 contoh manfaat tanggung jawab sosial perusahaan adalah: yang pertama, ada citra perusahaan yang baik, pendekatan yang ramah lingkungan atau bertanggung jawab secara sosial memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan reputasi dan citra perusahaan mereka. Yang kedua, ada keunggulan kompetitif, citra perusahaan yang baik dapat menarik pelanggan baru yang loyalitas dari pelanggan yang sudah ada. Promosi gratis, publisitas positif dari aktivitas dan kelompok penekanan adalah promosi gratis di sisi lain. Membangun niat baik, citra perusahaan yang baik menjadi aset tidak terwujudnya yang mengalirnya manfaat ekonomi bagi perusahaan. Kelima, sumber daya manusia yang kompetitif, tanggung jawab pada karyawan dengan memperbaiki kondisi kerja, memotivasi staf yang ada untuk lebih produktif. Selain itu, juga lebih mudah bagi perusahaan untuk menarik talenta karena nilai-nilai etika perusahaan sejalan dengan mereka sendiri. Bab ketiga, penutup. 3.1 kesimpulan. Dalam pengembangan bisnis ada 3 konsep dalam bisnis atau perusahaan, antara lain konsep pemangku kepentingan stakeholders perusahaan, konsep etika bisnis, dan konsep tanggung jawab sosial perusahaan CSR, supaya menjadi perusahaan yang baik di dalam berbisnis dan kedepannya agar kita sendiri mengerti supaya menjadi perusahaan yang baik juga. Saran penulis menyadari bahwa makalah ini masih banyak. 3.2 saran penulis menyadari bahwa makalah ini masih banyak kekurangan untuk kedepannya. Penulis akan menjelaskan makalah secara lebih fokus dan detail dengan sumber yang lebih banyak dan dapat dipertanggungjawabkan. Kritik dan saran yang membangun dari para pembaca sangat dibutuhkan penulis. Dah. Sekian presentasi dari kami. Saya tutup dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om.